Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik legendaris di dekade ini ya. Gue yakin kalian semua udah banyak yang tahu komik ini adalah Tokyo Revengers ya. Jadi komik ini itu kalau nggak salah dari tahun lalu, 2 tahun lalu sangat-sangat booming di dunia. Iya, di dunia ya, bukan di Indonesia aja. Apalagi di Indonesia itu gila banget waktu animenya ditayangin sama Muse Indonesia. Gila dah, kalian bisa lihat jumlah yang nonton animenya Tokyo Revenger ini banyak banget. Itu Indonesia aja ya. Dan ya, kali ini gue mau ngomongin soal komiknya ya. Terlepas dari kontroversi dan lain-lain, nanti itu bakal gue bahas di video terpisah. Jadi seperti biasa kita mau bandingin dulu ini ya, covernya ya. Covernya seperti yang kalian lihat, ini adalah ya gambar karakternya. Simple tapi oke ya. Gambarnya sih mungkin kalau kalian bandingin sama animenya kurang garang ya, kurang gimana, tapi tetap oke menurut gua covernya ya. Dan kalau ini bagian sampingnya bisa gue bilang bagus ya, gue suka ya. Karena ini aksennya jelas ya, Tokyo Revenger, volumenya jelas dan ada artwork karakternya ya, sama kayak cover depannya. Jadi ini bagus ya menurut gua covernya, dan halaman belakangnya itu seperti ini. Oke. Mirip-mirip lah, ya sama sih lambang swastika gini. Dan ya, bisa kalian lihat ini ratingnya itu 18+, ini dewasa. Untuk kali ini gua sangat setuju sama pihak Alex Media masalah rating ya. Biasanya tiap kali gua nge-review komik, pasti kan gua komentarin, ini ratingnya nggak cocok. Cuma buat Tokyo Revenger, ini bener-bener sangat-sangat setuju. Bukan karena di komik ini banyak adegan vulgar atau apa, cuma gue sih lebih mementingkan isi ya. Isi dari komik ini tuh sangat-sangat bahaya, apalagi kalau dibaca sama bocah-bocah SMP dan SD gitu ya. Nanti itu bakal lebih lanjut lagi ngomongin. Jadi ini benar-benar setuju banget 18+ ya komik-komik kayak gini ya. Walaupun nggak ada adegan vulgar atau apa. Dan mengenai ukurannya, bisa gue bilang ukurannya cukup oke ya. Ukuran standar komik zaman sekarang, tapi lebih kecil dibanding Foto Detektif, lihat ya. Kalau Foto Detektif kalian masih lebih segini. Cuma kalau untuk ukuran panjang, dia masih sama ya. Dan ini lebih besar dibanding komik ukuran standar zaman dulu. Maksud gue standar zaman dulu apa nih? Kayak gini nih. Komik yang cetakan kertas koran gini. Tuh kan lebih besar sedikit. Begitu juga dengan Black Clover gitu ya. Jadi ini harganya 45.000. Tapi menurut gue tidak mahal. Karena lebih besar lah ya. Kayak gini kan Black Clover kan harganya 40.000 gitu. Ini ya, oke ya. Dan sekarang kan Indonesia bisa kalian lihat ya, ini baru 4 volume. Volume 4-nya itu baru dirilis minggu lalu ya. Jadi ya bertepatan dengan waktu gue beli Foto Detektif, makanya ini reviewnya juga keluarnya berdekatan sama Foto Detektif ya. Dan kalau kalian bandingin sama versi Jepangnya, jelas ketinggalan jauh. Versi Jepangnya itu udah keluar sampai nomor 28. Ini baru 4, jadi wow, kita masih punya 24 volume buat mencapai yang volume di Jepang. Dan pasti itu lama banget ya, soalnya kalau nggak salah ini 2 bulan sekali, 3 bulan sekali keluarnya. Gua lupa itu udah, berarti ya kasarnya masih 24 bagi 2, masih sekitar, aduh kok jadi matematika gue jadi goblok ya, 24 volume, 2 bulan sekali. Ya berarti masih 4 tahunan lagi ya buat mencapai volume Jepang itu, jadi cukup lama ya. Dan kalau kalian bandingin sama versi Inggrisnya itu nggak diterbitin satu-satu ya. Mereka itu ketahu gitu, mereka udah tinggalan jauh, makanya mereka langsung ngejar. Tiap kali terbit, mereka itu keluarnya 2 volume. Jadi kayak omnibus ya, bukan Viz Media, tapi Seven Seas, kalau nggak salah. Iya, Seven Seas atau apa penerbitnya. Oke ya, mereka juga udah cukup berpengalaman terbitin yang versi Inggris. Tuh, jadi mereka 2 volume, walaupun mereka keluar sekitar 3 bulan sekali, karena 2 volume, pasti nanti bakal kekejar sih. Soalnya mereka itu sama kayak kita, baru sampai 4 volume ya. Gitu. Cuma kan nanti karena mereka tiap 3 bulan sekali terbit 2 volume, nanti kita akan kesusul. Itu perlu dipertimbangkan ya kalau kalian mau koleksi komik ini. Dan kayaknya kesel, aduh ini lama banget mencapai volume Jepang. Mungkin bisa alternatif jadi versi yang Inggris gitu ya. Cuma kalau kata gue sih nggak gitu perlunya ya. Soalnya cetakan yang Alex ini, covernya gitu udah bagus, cuma yang perlu diperhatikan buat versi Inggrisnya itu ukurannya ya. Ukurannya itu lebih besar ya. Nih, gue perbandingan, ini adalah setelah gue cari-cari di internet, solo leveling ini adalah ukuran yang paling mendekati Tokyo Revenger yang versi Inggris ya. Ukurannya 20 x 15 cm kalau nggak salah. Nah, jadi yang versi
luarnya itu si Tokyo Revenger lebih gede ya, 2 volume. Jadi bagus juga sih. Seandainya itu hardcover, mungkin gue bakal koleksi yang Inggris. Cuma ya karena nggak hardcover dan cetakan yang ini juga udah mantap banget menurut gue. Oke, gue koleksi yang Indonesia aja. Sekalian mensupport editor-editor kita ya. Oke deh, itu mengenai cover ya. Sekarang kita ngomongin masalah isinya. Menurut gua, komik ini itu gambarnya biasa banget ya. Gambarnya biasa banget, lihat aja. Nggak jelek ya. Kalau gua bilang biasa itu bener ya. Jangan biasa jelek. Enggak, gambarnya biasa. Cuma seperti yang kalian lihat ya, banyak kayak background kosong gini lah. Orang gini. Jadi, tuh. Nggak ada yang istimewa gitu dengan gambarnya menurut gua tuh. Ya ada kalau gini tuh. Gambar berandalannya gimana gitu ya. Cuma ya bukan komik yang hebat gambarnya gitu. Oke gitu. Bagus cuma maksud gua biasa bukan bagus. Nggak bagus, nggak jelek. Jadi itu ya. Dan kalau masalah action kan ini kan cerita tentang berandalan ya. Gimana nih cerita tentang berandalan? Battle-nya keren nggak? Lagi-lagi battle-nya itu bisa gue bilang biasa aja. Nggak jelek juga seperti ini nih kalian lihat ya. Efek-efeknya kerasa gitu. Cuma kebanyakan gini ya pertarungannya jelas sih. Emang kan ini kayak realistis lah. Orang gelut mana ada yang kayak Dragon Ball sih. Gitu. Jadi ya paling sekali pukulan langsung tuh dihina-hina gitu. Biasa lah. Tuh kayak gini. Jadi tuh kayak ini. Ya udah gini gitu. Nggak jelek tapi ya oke gitu. Jadi kalian tahu lah jurus-jurusnya si Mikey. Kalau pasti gue yakin kalian udah nonton animenya lah. Tuh kayak gini. Penggambaran itu oke, cuma biasa lah. Ya itu ya. Dan kenapa 18 plus? Ya ini nggak vulgar, cuma ciuman biasa. Tuh kayak gini adegannya ya. Dan menurut gue yang menyebabkan komik ini tuh harus 18 plus kenapa? Ini temanya tentang berandalan ya. Kalian tahu sendiri ya, dulu Indonesia itu ada sinetron namanya Anak Langit aja udah mempelopori gitu kasarnya. Apalagi dengan mereka baca komik ini gitu ya. Aduh, kalian lihat dah. Nanti itu bakal gue bahas di video lanjut lainnya deh. Tapi intinya seingat gue itu pernah ada waktu di Animusia Indonesianya itu ya. Ada yang komentar bocil-bocil. Aduh, bahaya banget deh kayak gini teh. Sebenarnya kalau kata gue sih adegan-adegan vulgar itu sebenarnya emang sih nggak pantas dikasih lihat atau gimana. Tapi yang seperti ini yang lebih berbahaya. Ini merubah mindset komik ini gitu. Jadi mereka pasti mikir kalau bocah-bocah SMP gitu yang berandalan baca beginian pasti mikirnya, wah jadi berandalan keren ya kayak ini ya. Kayak apalagi kayak Mikey, kayak apa. Mereka nanti bakal ngikut-ngikutin gitu. Ini efeknya lebih parah dibanding dengan yang kayak cewek pakai baju renang atau apa gimana. Jadi makanya ini gue setuju banget ini ratingnya dikasih 18 plus ya. Itu ya. Jadi sensornya itu menurut gue sangat-sangat tidak parah, nggak bermasalah. Dan kayak tadi kan gue udah menyinggung lambang swastika gitu ya. Ini kan bisa dibilang lambangnya Nazi juga gitu. Tumben aja gitu yang kayak ginian. Oh oke, boleh gitu masuk nggak bermasalah. Jadi ya sebenarnya menurut gue nggak ada sensor yang berarti sih. Gue jujur ya, gue baca manga yang Inggrisnya dulu waktu lagi booming ini gue cuma baca sekilas. Tapi ketika gue baca Indonesia itu gue nggak merasa ada yang kesensor atau gimana gitu. Jadi ya emang ini manganya nggak ada vulgar atau apa gitu. Jadi oke ya. Ceritanya jadi yang maksud gue yang jadi inti kekuatan dari komik ini itu adalah ceritanya ya. Bisa gue bilang ceritanya itu bagus. Ini ceritanya itu si pengarangnya udah bilang dalam wawancara dia itu terinspirasi dari Erase, komik Erase ya. Itu juga nanti bakal gue review, itu juga komik yang bagus. Erase itu jadi si main karakternya bisa travel ke masa lalu. Nah, ini juga sama gitu. Si Takemichi ini jadi ceritanya itu dia itu umur 26 tahun, nggak punya pekerjaan yang nggak jelas gitu. Kayak ya bisa dibilang lah kalau sama masyarakat dibilangnya orang gagal atau apa gitu. Kerjanya cuma kayak jadi pegawai di toko DVD gitu. Ya kayak dihina lah gitu. Kayaknya sapa masyarakat lah, nggak berguna gitu intinya. Terus dia tiba-tiba dia nonton berita ternyata mantan pacarnya itu meninggal, dibunuh bla bla bla. Ada kasus gimana. Intinya itu dia balik ke masa lalu untuk bisa mencegah semua itu. Kayak garing ya. Tapi nggak percaya. Itu cuma rangkuman ya. Ceritanya itu bagus banget. Oke? Bagus banget. Tapi ada tapi yang besar. Tapi itu bakal gue bahas di kesimpulan. Ya, kesimpulannya komik ini itu harus dikoleksi nggak?
Menurut gue itu komik ini itu sangat-sangat wajib dikoleksi ya. Wah, gue seneng banget ketika komik ini itu diumumin bakal terbit di Indonesia ya. Tapi, gue menduga ya, komik ini itu menderita penyakit yang sama dengan Bleach, Seven Deadly Sins. Ya, ada apa dengan Bleach dengan Seven Deadly Sins? Kalau kalian ngikutin dua komik itu, terutama Bleach dah, gue yakin kalian tahu Bleach. Bleach itu sebenarnya si pengarangnya itu mau tamatin komik itu sesudah mengalahkan Aizen. Tapi karena komik itu laku, tentu dong laku ngasilin duit banyak, si pihak manajer atau pihak atasan itu kayaknya nggak rela gitu komik ini ditamatin. Ayo dong dipanjang-panjangin dong, ditambah-tambahin. Nah, itulah yang terjadi. Gue juga yakin kalian sering dengar dah, Tokyo Revenger ini komiknya sampah. Nggak, sebenarnya nggak sampah. Komik ini tuh bagus banget, tapi gue setuju. Komik ini tuh harusnya tamat di sekitar volume 23, 24-an. Ketika beres satu part cerita. Harusnya udah dengan happy ending. Tapi si pengarangnya, gue yakin dia dapat desakan karena komik ini tuh populer banget, serius guys. Komik ini tuh populer banget. Dia dapat desakan atau gimana, diperpanjang lah. Nah, disitulah guys. Bisa gue bilang, ya ini sampai volume 24 gitu ya. Ketika ya part lagi hype-hype-nya gitu, komik ini tuh bagus banget ya. Bisa gue kasih nilai skornya 9 sampai 9,5 deh. Tapi karena diperpanjang dan cerita sesudahnya gitu ya. Aduh, jujur deh, gue nggak bisa bohong ya, jadi rada garing. Gue cuma bisa kasih skor sekitar 7 sesudah diperpanjang gitu. Di arc yang baru itu ya, di bagian cerita yang baru gitu. Jadi, masalah harus koleksi nggak sih? Gue bilang ini harus wajib koleksi. Cuma mengingat ceritanya begitu. Jadi gue bingung juga mau rekomendasiin ke kaliannya gimana gitu. Satu sisi gue bisa rekomendasiin gini, koleksi aja. Palingan nanti sampai nomor 23, 24 ya udah kalau kalian nggak suka atau ternyata endingnya itu busuk, ya udah nggak usah dilanjutin lagi. Ibaratnya ya udahlah, udah kita anggap tamat aja udah sampai di situ gitu. Kita nggak usah ngikutin cerita aneh berikutnya gitu. Tapi kadang-kadang kritikus juga keterlaluan gitu. Sebenarnya memang ceritanya jadi kurang menarik di volume-volume terakhir yang rada dipaksain itu. Tapi nggak sejelek itu juga gitu. Maka itu masih gue bilang masih dapat skor 7 gitu. Gitu. Jadi yang menentukan komik ini sangat wajib koleksi atau enggak adalah tentang endingnya. Dan gue yakin endingnya itu nggak bakal lama lagi ya. Paling lama paling 1 atau 2 tahun lagi lah tamat lah. Menurut gue ya. Jadi ya kita tunggu aja perkembangannya ke depannya gimana. Cuma untuk sementara ya, kalau masalahnya kita tutup mata aja. Kita tutup mata, kita nggak tahu sama alur cerita yang sampah itu, yang ke belakangnya jadi dipanjang-panjangin itu. Ini seru banget, sumpah. Seru banget. Ya, makanya gue itu nggak ragu sama sekali buat koleksi, walaupun gue tahu jadi nggak sebagus dulu, tapi sangat-sangat worth sampai volume 24 itu gitu. Gitu ya, ini komik benar-benar bagus. Contoh yang kedua lainnya adalah kayak Seven Deadly Sins ya. Nanti Seven Deadly Sins bakal gue review setelah lengkap ya. Soalnya kan di Indonesia itu udah sampai volume 40, satu volume lagi tamat. Jadi nanti aja reviewnya pas udah tamat. Nah, Seven Deadly Sins itu juga sekadar cerita ya. Komik itu tuh harusnya udah tamat, tapi dipanjangin lagi. Tapi untung aja si pengarangnya nggak panjangin ekstrim gitu. Cuma dipanjangin 2-3 volume udah tamat gitu. Gitu. Cuma ya ini gue masih rada-rada mengerikan sih ya. Ini bagaimana endingnya. Gue berharap jangan sampai komik yang udah bagus gini endingnya itu sampah deh. Gue benar-benar sangat-sangat berharap ini bisa di endingnya dibagusin gitu sama pengarangnya ya. Mengenai kenapa sih endingnya sampah atau gimana sih, nanti gue bakal bikin video terpisah lah ya. Jadi pastiin kalian ya subscribe aja, tunggu aja tanggal mainnya. Gue bakal ya bikin kayak seperti itulah. Kenapa kejatuhan Tokyo Revenger atau apa nanti judulnya gue pikirin lagi. Cuma nanti itu bakal gue bikin di video terpisah ya. Jadi iya deh, sampai di situ aja. Tinggalin komen kalian, menurut kalian gimana Tokyo Revenger ini? Apakah kalian setuju sama gue? Terutama kalau kalian juga udah baca scanlationnya gimana. Tapi serius deh guys, ini bagus banget. Oke? Terima kasih sudah nonton. Pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.